Zaman kebangkitan nasional. Zaman kebangkitan nasional dimulai pada tahun 1908, tepatnya pada awal abad ke-20. Zaman kebangkitan nasional atau zaman pergerakan nasional ditandai dibentuknya organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo atas gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Adapun maksud dan tujuan Budi Utomo dibentuk di Indonesia adalah untuk menyatukan bangsa Indonesia dan mencapai Indonesia merdeka. Sebelum dimulai zaman pergerakan nasional di Indonesia, terlebih dahulu bangsa Indonesia belum mengenal persatuan dan kesatuan. Sehingga pada waktu itu perjuangan atau perlawanan rakyat daerah untuk mengusir penjajah Belanda selalu mengalami kegagalan. Perjuangan rakyat pada waktu itu, perjuangannya masih bersifat kedaerahan, belum mengenal persatuan, apalagi belum mengenal nasionalisme. Karena perjuangan rakyat melawan penjajah Belanda masih bersifat kedaerahan, sehingga dengan gampang penjajah Belanda mengalahkan perjuangan rakyat Indonesia. Karena pada waktu itu senjata Belanda sangat ampuh. Adapun pejuang-pejuang daerah di Nusantara yang menentang penjajah Belanda itu antara lain Sultan Agung dari Mataram menentang penjajah Belanda pada tahun 1628 hingga tahun 1629. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten menentang penjajah Belanda tahun 1682 hingga tahun 1683. Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan menentang penjajah Belanda tahun 1666 hingga tahun 1669. Trunajaya dari Madura menentang penjajah Belanda tahun 1674 hingga tahun 1679. Untung Surapati dari Bali menentang penjajah Belanda tahun 1685 hingga tahun 1706. Kemudian pejuang daerah yang menentang pemerintah Hindia Belanda adalah Kapitan Patimura dari Maluku menentang penjajah Belanda tahun 1817. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta menentang penjajah Belanda tahun 1825 hingga tahun 1830. Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat menentang penjajah Belanda tahun 1821 hingga tahun 1837. Pangeran Antasari dari Banjarmasin menentang penjajah Belanda tahun 1859 hingga tahun 1863. Kemudian perlawanan rakyat Aceh atau yang dikenal dengan Perang Aceh
tahun 1873 hingga tahun 1904. Adapun pejuang-pejuang Aceh itu adalah Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia. Selanjutnya pejuang dari Tanah Batak, yaitu Sisingamangaraja ke-12 dari Tapanuli, Sumatera Utara, menentang penjajah Belanda tahun 1877 hingga tahun 1907. Dan masih banyak lagi perjuangan rakyat daerah di Nusantara melawan penjajah Belanda. Semua pejuang di setiap daerah di Indonesia itu dengan gagah berani melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda. Mereka berjuang hingga titik darah terakhir. Namun semua pejuang daerah itu mengalami kegagalan. Mengapa pejuang daerah di Indonesia mengalami kegagalan? Sebab tidak adanya persatuan dan kesatuan yang dimiliki. Perjuangannya masih bersifat kedaerahan, belum mengenal nasionalisme. Karena belum mengenal persatuan dan kesatuan itulah, makanya semua pejuang di setiap daerah di Indonesia dengan mudah dapat digagalkan oleh penjajah Belanda. Apalagi politik Belanda yang sangat licik, yaitu divide et impera atau politik adu domba. Tetapi untunglah pada awal abad yang ke-20 timbullah semangat kebangsaan Indonesia itu melalui tokoh-tokoh cendekiawan yang dikenal dengan nama Kebangkitan Nasional, yang muncul pada tahun 1908. Jadi, zaman pergerakan nasional ini dimulai dengan ditandai dibentuknya organisasi Budi Utomo yang dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang dibentuk oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo, organisasi Budi Utomo inilah organisasi yang pertama di Indonesia yang bersifat nasional. Dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo pada zaman pergerakan nasional, maka tercetuslah kebangkitan nasional yang dipelopori oleh tokoh-tokoh cendekiawan. Tokoh-tokoh cendekiawan ini ingin mengubah nasib bangsanya yang dijajah. Mereka menginginkan Indonesia harus bersatu, Indonesia harus merdeka, dan Indonesia harus maju dalam segala bidang kehidupan. Dengan semangat kebangkitan nasional 20 Mei ini, maka perjuangan rakyat secara nasional ini dapat mengatasi penjajah Belanda di Indonesia. Karena senjata yang sangat ampuh untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia ini adalah persatuan dan kesatuan yang bersifat nasional. Jadi persatuan dan kesatuan inilah senjata yang sangat ampuh. Kalau sebelum tahun 1908 pejuang Indonesia selalu mengalami kegagalan, gagal mengusir penjajah Belanda, itu disebabkan karena tidak adanya pengalaman, perjuangannya masih menggunakan tenaga dan pemikiran belum maju pada waktu itu. Dibandingkan penjajah Belanda yang sudah mempunyai pikiran maju dan senjata yang canggih. Penyebab munculnya zaman pergerakan nasional ini disebabkan ada dua faktor, yaitu faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Adapun
Yang menjadi faktor dalam negeri itu adalah rasa senasib dan sepenanggungan akibat adanya penjajahan, keinginan untuk bersatu mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Sedangkan faktor luar negeri itu adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Dan negara-negara di Asia Afrika membentuk nasionalisme di negaranya masing-masing, seperti di Turki, Mesir, India, Cina, Filipina, dan sebagainya. Karena dua faktor itulah menyebabkan munculnya kebangkitan nasional di Indonesia. Kebangkitan nasional yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 secara perlahan-lahan bangsa Indonesia bergerak secara serentak untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Itulah sebabnya kebangkitan nasional itu disebut juga dengan nama Pergerakan Nasional. Di zaman Pergerakan Nasional muncullah tokoh-tokoh politik yang berpikiran maju untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Mereka itu antara lain Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Haji Samanhudi, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Husni Tamrin, Muhammad Yamin, Otto Iskandar Dinata. Kemudian ada 3 serangkai, yaitu Ki Hajat Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dadwirja Setiabudi. Selanjutnya ada juga Bung Karno dan Bung Hatta, juga termasuk tokoh nasional untuk kemerdekaan Indonesia. Di samping itu ada juga tokoh-tokoh wanita yang berpikiran maju, antara lain Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh politik yang bermunculan di zaman Pergerakan Nasional. Semua tokoh-tokoh pada zaman Pergerakan Nasional tujuannya berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka dan memajukan Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Kini, semua tokoh-tokoh nasional pada zaman Pergerakan Nasional sudah tiada. Mereka sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari belenggu penjajahan. Perjuangan-perjuangan yang menentang penjajah Belanda dan perjuangan pada zaman Pergerakan Nasional yang sudah berjuang melawan penjajah demi tercapainya Indonesia merdeka. Perjuangan mereka perlu kita lanjutkan. Cita-cita atau perjuangan mereka kita lanjutkanlah di zaman saat ini. Tugas kita adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan di segala bidang. Dan yang paling utama, rasa nasionalisme, cinta tanah air harus kita utamakan. Kita adalah satu bangsa, yaitu Indonesia. Kalau kita satu bangsa, kita harus kompak menjalin persatuan dan kesatuan. Kita jangan mau diadu domba oleh bangsa lain. Kita harus menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang kuat, dan bangsa yang maju. Di hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei ini, marilah kita bergandengan tangan tanpa membedakan suku dan agama. Alangkah bangganya hati saya kalau Indonesia ini bisa maju dan semua suku dan agama di Indonesia ini hidup saling bersatu, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Oleh karena itu, kita jadikanlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang maju.